بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلاة وسلاما دائما متلازما على نبي الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم القيامة الذي قد وعد الله وعده في كتاب الله. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال أيضا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وأصحابه حق قدره ومقدار العدل العظيم. Hadirin jamaah Masjid At-Tauhid Arif Rahman Hakim Universitas Indonesia yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah di pekan yang kedua di tahun 2024 ini kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk tetap istiqamah menjalankan salah satu tugas suci kita sebagai hamba Allah. Antara lain sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid At-Tauhid Arif Rahman Hakim Universitas Indonesia ini. Salawat beriring salam semoga tetap hendaknya dilimpahkan, dicurahkan dan diberikan kepada panutan kita, junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya insyaallah masih patuh tunduk taat menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Demikian Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Um. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam setiap kesempatan, khususnya di khotib di Jumat ini, khotib senantiasa berpesan dan berwasiat khususnya kepada diri khotib dan umumnya kepada kaum muslimin wal muslimat khususnya yang berada di masjid ini, untuk mari kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang merupakan rukun khutbah Jumat yang harus senantiasa disampaikan, karena kita menyadari dan meyakini dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa itu pula insyaallah kita akan mendapatkan dan diberikan rezeki yang halal, barokah, serta diberikan jalan keluarnya dengan mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan iman dan takwa itu pula insyaallah kita akan terhindar dari siksa api neraka yang tiada banding dan tiada tara. Dan insyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan iman dan takwa itu pula kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang belum pernah kita merasakan di dalam hidup dan kehidupan ini. Keluhuran, ketinggian dan keagungan dari martabat surga Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagaimana disabdakan dalam sebuah hadis, ma la 'ainun ra'at
wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata belum pernah melihatnya saking indahnya, telinga belum pernah mendengarkannya saking merdunya, bahkan tergoreskan dalam hati sanubari yang amat dalam pun inner indurahat not feeling it. Semua itu kata Allah, uiddat lil muttaqin, ready for the man itu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, izinkanlah khatib untuk menyampaikan beberapa pesan yang khususnya kita sama-sama sudah tahu bahwa tinggal menghitung hari bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini 14 Februari 2024 akan mengadakan pesta demokrasi dalam bentuk pilpres dan pileg, yang semua itu adalah merupakan ikhtiar untuk kita bagaimana menjadi negara yang baik tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah khatib untuk menyampaikan tentang sebuah tema, yakni karakteristik leadership perspektif ajaran Islam. Dan itu sudah saya tulis juga dalam buku Pendidikan Agama Islam Kontemporer, merupakan buku yang kelima yang sudah mendapatkan hak asas hak kekayaan intelektual dari Kemendikbud dalam sebuah subtema tentang sistem politik Islam, tentang sistem politik Islam itu sendiri. Dan buku itu juga sebagai referensi dalam ketika kita mengikuti atau menyampaikan perkuliahan di kajian terorisme dalam satu mata kuliah, yakni mata kuliah terorisme perspektif agama dan sosial, bersama satu tim dengan Bapak Dr. Muhammad Syaukilah SD sebagai Kaprodi, dan juga Profesor Dr. Muhammad Lutfi Juhdi, Guru Besar Universitas Indonesia, dan juga tentu di kajian Timur Tengah dan Islam dalam beberapa mata kuliah. Intinya bahwa tentang kita berbicara tentang leadership atau kepemimpinan yang istilah lain sebut dengan imamah, khilafah, wilayah, imarah, riasah, riayah adalah sesuatu yang amat sangat penting sekali. Lebih-lebih kita akan menghadapinya beberapa hari ke depan. Yang berikutnya hadirin rahimakumullah, bahwa imam yang adil atau al-imamul adil adalah klaster pertama dari 7 golongan yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, sebagaimana diriwayatkan hadis sahih Bukhari Muslim dalam sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini juga kitab tersebut ada juga dalam kajian yang saya setiap hari Rabu biasa sampai dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, Imam Abu Yahya Al-Jabari Ansari menempatkan bahwa imam adil itu adalah yang pertama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam berbagai hadis antara lain diriwayatkan Sayyid Al-Khudri radhiyallahu anhu, 3 orang muslim bersapar saja sudah jatuh wajib memilih pemimpin atau amir atau ketua atau apalah namanya, wajib memilih pemimpin atau amir perjalanan. Dan ini hadisnya, idza kharaja salasatun fi safarin falyu'minu ahaduhum. Apabila 3 orang keluar saja dari rumah atau dari tempat, maka harus ada yang memimpinnya. Apalagi tentu negara yang besar seperti Indonesia ini. Hadirin rahimakumullah, kepemimpinan efektif akan terkait dengan pengamalan kekuasaan eksekutif yang adil. Quran surat 17 Al-Isra ayat 80 yang turun menjelang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar berdoa dan memohon doa sebagaimana yang sering kita panjatkan dalam Al-Qur'an. Dan berdoalah wahai Rabbku, masukkanlah hamba ke tempat masuk yang benar, yakni Madinah, dan keluarkanlah hamba dari tempat yang keluar yang benar, yaitu Mekah, dan jadikanlah dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong hamba tersebut. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al
waj'alni min ladunka sultan nasira. Doa tersebut mengisyaratkan paling tidak tiga aspek dalam berhijrah. Yang pertama hijrah makani, yakni hijrah tempat dari Mekah menuju Yatsrib atau nanti disebut dengan Madinah atau tempat peradaban atau kota Mekah tersebut. Hijrah secara tempat itu, dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua urgensi hijrah al-qulub wa al-jawarih, yakni hijrah qalbu dan organ tubuh kaum muslimin, Islamic continuous improvement yang lebih hakiki secara substansial. Dan itu juga yang sering saya sampaikan dan tulis dalam sebuah buku, antara lain tasawuf qoro'ah dan juga tasawuf masyarakat Islam, tasawuf dan masyarakat kota yang sudah mendapatkan hak atas kekayaan intelektual tersebut. Urgensi kewenangan politik dalam tatanan umat dan negara yang nanti berwujud tatanan kenegaraan berdasarkan konstitusi tertulis yang disebut dengan Piagam Madinah atau Dustur Madinah, yang ini sudah diteliti secara lengkap dan juga sudah dibukukan bahkan dalam bentuk disertasi, antara lain seingat saya Profesor Dr. Ahmad, bukan kalau tidak salah, menulis tentang itu, dan juga yang lainnya, Guru Besar Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada dua buku Dars Fikih Siyasah yang terbit bersamaan dan berjudul sama, yakni yang kita kenal Al-Ahkam Al-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi wafat 450 Hijriah dan Imam Abu Ya'la Al-Farah wafat 457 Hijriah. Pada bab pertama, Imam Al-Mawardi langsung membahas pengangkatan kepala negara, syarat-syarat kriteria kepala negara, pemilihan kepala negara oleh ahlul halli wal aqdi, tugas pokok kepala negara, dan lain sebagainya. Dan itu juga yang saya sering sampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk juga dalam perkuliahan di kajian Timur Tengah dan Islam, dalam sebuah mata kuliah kebudayaan dan peradaban Timur Tengah dan Islam bersama tim dengan Profesor Dr. Hajjah Amani Burhanuddin Lubis MA. Beliau adalah rektor pertama perempuan Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan juga dalam yang disampaikan dalam sebuah mata kuliah, yakni psikologi Islam dan juga sosial, yang kita tim dengan Profesor Dr. Ahmad Mubarak, psikolog Islam pertama di Indonesia. Di antara 7 syarat dan kriteria seorang pemimpin yang terpenting adalah di dalam buku tersebut, dan saya sampaikan yang pertama adalah al-adil atau keadilan, kompetensi, visi, pemikiran yang progresif, serta keberanian dan kecintaan kepada rakyat. Kemudian seorang pemimpin Islam juga harus mencintai dan memakmurkan masjid, Baitullah atau rumah Allah. Karakter seorang pemakmur takmir atau masjid menurut Quran surat At-Taubah ayat 18, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, komitmen kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian beriman kepada hari kiamat, integritas, satunya kata dan perbuatan. Kemudian juga menegakkan salat, disiplin, dan visi progresif yang jauh ke depan, bukan hanya di sini dan saat ini, yang itu sering disampaikan oleh salah seorang guru besar pemikiran Islam yang boleh dikatakan sangat mumpuni di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga mengajar dengan tim dengan kami di mata kuliah nama Islamic Worldview. Profesor Dr. Sri Mulyati menyebutkan bahwa perjalanan hidup kita sebagai seorang manusia tidak hanya di sini dan saat ini, tapi long way time, perjalanan yang amat sangat panjang. Dan itu tercermin bagi orang yang senantiasa menegakkan sholat dengan disiplin dan visi yang progresif yang ke depan. Tentu saja juga membayar zakat, peduli dan harmoni terhadap kehidupan sosial. Sama sekali tidak ada punya rasa takut, hanya takut kepada Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka apa yang harus kita lakukan menghadapi 14 Februari
2024 tiada lain dan tiada bukan, khususnya bagi kita sebagai seorang muslim. Maka langkah yang pertama selain berikhtiar dan berusaha terus-menerus, tentu lakukanlah salat istikharah. Mohonlah agar Allah Subhanahu wa taala memilihkan pemimpin yang adil, amanah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Periksalah dengan cermat biodata dan rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden kita, harus pernah sebagai dan seterusnya adalah figur yang senantiasa memakmurkan masjid. Insya Allah menjadi pilihan yang benar dan nanti di akhirat ringan sebagai pertanggungjawabannya. Kan sekali lagi kita memang akan kembali kepadanya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itulah yang kita baca dalam Quran surat Tauba ayat 55 tersebut. Dan ini sebagai acuan bagi kita tentunya untuk memilih pemimpin tersebut. Langkah yang terbaik dan sangat efektif adalah istikharah, dan kita selalu berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan negara dan bangsa kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini akan menjadi negara yang adil, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang senantiasa berada di bawah bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-'azizil ghaffar muqawwiri 'alal laili wan nahar tadhkiratan li'ulil qulubi wal absar wa tafsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Salawatullah wa salamu ala nabil karim